Sekarang kita masuk ke sesi 2, memahami perilaku anak. Dalam sesi ini kita akan membahas cara meningkatkan perilaku baik anak dan berbagai cara mengatasi perilaku buruk anak. Hari ini topiknya adalah bagaimana memahami perilaku anak, ya. Tapi sebelum ibu memulai tentang bagaimana memahami perilaku anak, khususnya tentang bagaimana cara meningkatkan untuk anak kita, saya yakin anak-anak ibu sudah baik sekarang ini, tapi bagaimana anak kita lebih baik lagi, ya. Langsung saya dehnya kita ada jadi sifat-sifat anaknya, ya. Tapi sebelumnya ibu pengen tahu dulu yang kemarin sudah dipelajari, ya, yang dari Pak Joko sama Pak Irfan. Apa saja Bu? Mengenai apa kemarin? Ayo ibu, ayo. Ya Pak, mengenai apa? Mengenai apa kemarin? Menjadi orang tua yang lebih baik, ya. Ibu, ya, emot menjadi ada yang masih ingat nggak menjadi orang tua yang lebih baik itu caranya gimana? Ada yang masih ingat? Ya, gimana caranya? Ada berapa kemarin sudah dijelaskan sama Pak Irfan sama Pak Joko? Yang pertama, siapa yang masih ingat? Mengingat hal yang membahagiakan. Iya, mengingat jangan. Tepuk tangan dulu deh. Kemudian siapa lagi yang masih ingat? Yang berikutnya, ibu titik 1 atau 2 boleh. Monggo. Nanti buku beras Adalah perilaku dengan ucapan yang perbuatan orang tua yang sesuai. iya, antara Perilaku dan perkataan dan perbuatan orang tua yang sesuai. iya, tepuk tangan lagi, ya. Kemudian ada yang ingat lagi nggak? Yang pertama, Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. ya. Kemudian, Selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda. diri, ya. Kemudian, Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Di rumah masih ingat nggak halaman 1 dan 2 tuh Kalau saya Bu, di buku ini, ya? saya ajak bapaknya ngobrol. Karena Bu, apa yang ibu lakukan? Jadi belum. Baru mudah-mudahan. Coba lagi ke anak. Ada yang nyoba untuk ke anaknya nggak? Ada yang nyoba praktek ke anaknya? Coba Bapak Ibu lihat lagi praktek ke anak apa tuh? kan anak saya kemarin kan berangkat, si kakak sama si adik. Tapi saya coba emosi anak itu kan piring saya piring di belakang itu sampai pecah. Tapi saya berusaha nahan amarah saya. Gimana caranya Ibu lakukan itu? Ya, mau istighfar itu, ya. Terus anak-anaknya Ya, anak-anaknya gimana? artinya kan besar juga. Mana saya Kita dengar dulu ya Bapak Ibu. ya ibu beri ya, tapi tadinya anak-anak ketakutan, tapi saya kan pas saya kena marah, jadinya anak-anaknya nggak punya rasa Tuh yang ya. Sama kayak aku sama Ita kemarin ya Bu. iya. Ceritanya. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi atau memenuhi perilaku buruk yang ada pada anak. Nah, pertama sekali kita harus paham dulu Bapak Ibu, kalau sama anak-anak perasaan mereka
itu sangat erat dengan perilakunya atau perbuatannya. Kalau anaknya lagi senang, perasaannya tenang, dia merasa kebutuhannya tercukupi, biasanya perilakunya akan menjadi baik. Tapi kalau ada rasa tidak senang, ada yang aku udah gak diperhatiin nih, atau ibuku sibuk banget sih nyuci mulu di rumah orang, biasanya cenderung perilakunya akan menjadi buruk atau ngeselin. Hal ini terjadi pada anak-anak karena mereka belum bisa dengan benar mengekspresikan perasaannya. Jadi ketika ada perasaan tidak nyaman, sedih, takut, kecewa, itu dia sampaikan lewat perilaku yang buruk. Tapi ketika dia merasa senang, nyaman, dia akan mengekspresikannya lewat perilaku yang baik. Kita harus paham juga, kebahagiaan terbesar bagi seorang anak adalah ketika orang tua memberikan perhatian. Jadi kalau orang tuanya memberikan perhatian, itu anak akan merasa, wah, aku diperhatikan nih. Saya mau minta tolong dulu nih, Bapak Ibu, untuk duduk berpasang-pasangan, hadap-hadapan ya berdua. Bisa tarik dulu nih pasangnya. Ini Bapak, ya berdua-dua nih ya. Sudah berdua-dua, ya. Saya minta tolong Bapak Ibu yang berpasangan. Masing-masing anaknya ada berapa nih? Beda-beda ya? Iya. Bapak ada 2, Bapak ada berapa? 1, Ibu? 3. Saya minta tolong setiap orang menceritakan kepada temannya, pada pasangannya, kebaikan yang ada pada masing-masing anak. Nah, coba sini mikir dulu ya. Mikir dulu apa kebaikan yang ada pada masing-masing anak. Tolong cerita ke pasangannya bergantian. Ya, kalau ada anaknya 4, ceritain di empat-empatnya. Siapa yang bisa menyebutkan berapa banyak hal yang baik dari anak kita? So, siapa yang mau menyebutkan? Apa yang baik-baik dari anak? Ibu putarkan seberapa? 3. Coba sebutkan aja. Nah, mungkin apa ya? Dibilang rajin sih nggak tahu rajin Bu. Itu kan alhamdulillah sekolahnya ranking. Ranking 1 aja sih. Alhamdulillah. Orang tua ya alhamdulillah nurut walaupun ada yang sedikit. Anak yang baik-baik itu ibu suka uji enggak? Uji. Nah, cara ujinya gimana Bu? Siapa yang ini cara uji anaknya kalau baik? Intinya kakak kita tuh baik, bisa saksi diri sendiri, suruh mengajar. Saya alhamdulillah bangga sama saya. Bangga. Ya, Ibu ya. Kan kemarin juga kan sudah dipraktekkan kan sama Ibu ya. Bagaimana coba kalau diuji? Waktu kemarin kan waktu Pak Joko sama ini kan waktu Ibu sama teman-teman Ibu kan kalau di itu gimana perasaannya kalau senang? Senang. Ya Bu ya. Berarti anak kita juga kalau dipuji pasti senang. Karena untuk meningkatkan jadi anak kita lebih baik lagi, kita harus anaknya harus senang. Kalau misalnya kita memuji pasti anaknya senang ya Bu ya. Hahaha.
Ita, tolong ambilkan merica, Nak. Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Harum lagi. Wangi pasta gigi. Ibu sangat bangga padamu. Nanti kita ceritakan ke bapak ya, kalau Ita sudah bisa sikat gigi sendiri. Dan sebelum kamu tidur nanti, ibu akan ceritakan dongeng yang baru untuk Ita. Wah, Ita sudah bisa sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar. Ibu bangga pada Ita. Bangga pada Ita. Iya, saya mengalami mulainya. Terus terangnya, Ibu, apa yang bisa Ibu setelah tayangan film tadi, apa yang bisa Ibu pelajari? Iya, Ibu memuji anaknya. Namanya Ita. Ibunya namanya Ibu ya. Memuji Ita. Terus ada lagi, Ibu? Guru ngambil merica kita, ngambil merica, terus dia balik lagi, terima kasih sayang. Nah, iya ya. Ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pendapatnya. Lalu sampaikan, Bu Lili mengucapkan terima kasih kepada Ita yang sudah membantu mengambilkan merica. Dengan begitu, Ita merasa dihargai, dan hal ini akan menumbuhkan rasa senang serta keinginan untuk membantu lagi di kemudian hari. Bu Lili juga memuji perilaku Ita secara spesifik. Bu Lili mengatakan, "Wah, kamu pintar sekali menyikat gigi sendiri." Sangat penting untuk memuji anak secara spesifik, sehingga anak tahu perilaku baik apa yang diharapkan oleh orang tua. Bu Lili juga memberikan penghargaan kepada Ita karena ia sudah mau menyikat gigi sendiri tanpa disuruh. Penghargaan yang diberikan oleh Ibu Lili yaitu Ita akan dibacakan dongeng kesukaannya sebelum tidur. Penghargaan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa harus dibeli. Pada pertemuan lalu, kita belajar bagaimana Bu Lili berusaha untuk mengendalikan emosi ketika ia merasa kesal. Saat itu, Bu Lili mengambil waktu untuk menenangkan diri. Hari ini, kita belajar bahwa Bu Lili tidak membuang-buang waktu untuk menyampaikan pujian kepada anak. Dan sekali lagi, harus diingat, pujian yang diberikan harus secara spesifik. Yang pertama tadi kita belajar memuji sifat dan perilaku anak. Tadi ya sudah cerita sama temannya masing-masing. Nah itu dicoba di rumah ya Bapak Ibu. Cara yang kedua lagi untuk meningkatkan perilaku anak adalah memberikan penghargaan. Penghargaannya juga tidak harus yang dibeli, sesuai kemampuan. Dari Bu Lili kita belajar tadi ternyata membacakan dongeng kesukaannya Ita itu sudah bisa menjadi penghargaan bagi anak-anak. Ada contoh lain kira-kira apa Ibu? Bapak? Penghargaan yang bisa kita berikan tadi. Bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak.
memaksimalkan pelaksanaan langkah 4, proses 3 dan 4, pastikan suasana dalam keadaan tenang. Ajak peserta untuk membuka kedua telapak tangan dalam posisi terbuka ke atas seperti ini. Lalu sampaikan, bayangkan di atas tangan Anda ada setumpuk pasir. Bayangkan di atas tangan Anda ada setumpuk pasir. Lalu perlahan-lahan genggam pasir tersebut. Semakin lama genggaman semakin erat, semakin erat, dan semakin erat. Lalu tanyakan, apa yang terjadi pada pasir yang digenggam dengan erat? Biarkan peserta memberikan jawaban mereka. Lalu sampaikan, ketika kita menggenggam pasir dengan erat, maka pasir akan berjatuhan keluar dari sela-sela jari kita. Semakin erat kita menggenggam pasir, maka semakin banyak pasir yang keluar. Kemudian, minta peserta untuk membayangkan pasir tadi adalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia dengan segala kebaikannya, dan tangan kita adalah orang tua. Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan kekerasan kepada anak. Hal ini lambat laun akan membuat hal-hal baik yang ada pada anak menjadi hilang, sebagaimana pasir yang kita genggam hilang di sela-sela jari kita tadi. Lalu sampaikan kesimpulan, kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah. Terkadang anak juga melakukan hal yang salah untuk menarik perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak bisa menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang merasa bingung dalam menghadapi perilaku buruk anak, sehingga mengambil jalan pintas untuk mengatasinya, menggunakan kekerasan fisik. Misalnya, memukul, menjewer, mencubit, menendang, atau seringkali tanpa sadar orang tua juga melakukan kekerasan non-fisik, misalnya memarahi, memaki, mengancam, dan memelototi anak. Kita perlu memberitahukan kepada orang tua dampak negatif dari kekerasan pada anak. Selanjutnya, kita akan lihat pada flip chart dampak negatif kekerasan pada anak. Karena bingung, jadi saya harus gimana dong menghadapi anak saya nih? Main gampang aja jadinya, udah deh. Bandel banget sih, nakal banget sih. Plok. Paling kurang, lebih kurang lagi segala kebun binatang dikeluarin. Tanpa sadar itu memberikan dampak buruk pada anak. Secara fisik, anaknya bisa luka. Kadang-kadang orang tua suka nggak sadar sekuat apa tangannya mencubit, memukul anaknya. Ini yang fisik, yang bisa kelihatan, nanti anaknya udah lembab-lembab, udah biru, udah luka gara-gara dipukul. Yang sering kali tidak tersadari oleh orang tua, tidak disadari oleh orang tua, itu yang ini, dampak yang non-fisik. Kok tiba-tiba anak saya udah jadi pemarah ya? Dikit aja disenggol adiknya, udah apaan sih lo? Deket-deket gue, sana-sana ngomong sendiri. Dikit aja ibunya bilang, jangan gitu dong, mama ngatur-ngatur mulu. Nih agresif anaknya jadinya, sana kemari, susah banget diatur. Anak saya susah banget diatur nih bu, gimana nih? Terus ini ada yang udah deh sana main enggak. Jadi nggak percaya diri anaknya, bapak ibu di sekolah disuruh maju,
ke depan kelas sama gurunya, jadi murung, jadi nggak percaya diri, karena dia ngerasa aku nih salah terus kalau di rumah, aku diomelin terus, aku nggak bener deh, aku pasti anak yang nakal deh. Jadinya dia nggak percaya diri. Atau lebih jauh lagi bisa jadi dia jadi ini ada PR banyak banget, tapi kepikiran terus nih dimarahin sama ibu nih, dimarahin sama bapak. Aduh gimana nih kalau aku nggak bisa ngerjain ini, gimana ya, ntar aku jadi dimarahin lagi. Bapak Ibu, jadi ini dampak negatif dari kekerasan. Kekerasan pada anak bukan hanya pukulan, dijerat, dicubit, bukan hanya diomelin, bandel, nakal, anak kolong, anak ini, anak itu, bukan hanya itu, tapi juga yang Iya, dari bapaknya dong. yang dari mata, tatapan mata Bapak Ibu, pelototan, atau yang dilihat pakai ekor mata. Tolong di rumah dipraktekkan untuk menahan diri, menahan emosi ketika marah sama anak. Diingat lagi yang kemarin kita sudah pelajari dalam semua malam. Cara untuk menahan diri, menahan emosi supaya tidak kasar sama anak. Dalam mengurangi perilaku buruk anak. Nah, cara-caranya ini juga harus disesuaikan dengan usianya anak, Bapak Ibu, ya. Saya tunjukkan yang ada di buku. Misalnya, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Membuat lingkungan yang aman bagi anak. Misalnya, menghindari meletakkan barang yang mudah pecah di daerah yang mudah dijangkau oleh anak. Membatasi anak menonton TV, sehingga tidak menjadi kebiasaan bagi anak untuk menonton TV. Menonton TV memang bisa memberikan manfaat yang baik, tetapi juga banyak memberikan pengaruh buruk kepada anak, karena anak belum bisa membedakan mana tontonan yang baik dan mana tontonan yang tidak layak bagi anak. Kemudian, mengalihkan perhatian anak. Cara ini dapat dilakukan ketika anak merengek-rengek, meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua, atau ketika anak sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian orang tua, maka orang tua dapat mencoba untuk mengalihkan perhatian anak kepada hal-hal lain yang disukainya. Cara lain adalah dengan menjelaskan akibat perilaku buruk yang ia lakukan, sehingga anak akan mulai belajar bahwa setiap perilaku akan ada akibatnya. Sampaikan, jika peserta tidak memiliki anak yang berusia di bawah 2 tahun, paling tidak informasi tadi dapat bermanfaat bagi cucunya atau anggota keluarga besar lain, bahkan bagi tetangga. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Cara yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sangat penting bagi anak untuk selalu mengetahui apa akibat dari perilaku buruknya. Cara yang lainnya adalah membuat aturan bersama anak. Melibatkan anak dalam membuat aturan, berdiskusi bersama anak untuk menyepakati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, dan juga sangat penting untuk menyepakati apa yang akan terjadi jika anak melanggar aturan tersebut. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun adalah memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari perbuatannya.
Ini akan bermanfaat bagi anak yang merasa sedang sangat marah, kesal terhadap situasi, sehingga ia bisa menenangkan diri dan berpikir apa akibat dari perilakunya. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengacuhkan tindakan anak yang tidak berbahaya dan hanya dilakukan untuk menarik perhatian orang tua. Misalnya ketika anak merengek-rengek meminta sesuatu, orang tua dapat mengingatkan kembali kepada anak aturan yang telah dibuat, kemudian menjelaskan akibat dari perilaku dan menjelaskan apa yang akan terjadi jika ia melanggar aturan dan berusaha untuk mengacuhkan tindakan tersebut asalkan yang dilakukannya tidak berbahaya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri hukumanmu, Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, Nak. Kamu menggambari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Di buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri. Pada saat seperti apa ini bisa kita gunakan? Dan ini kata belajar dari ibu. Kakak nakal. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pendapatnya. Lalu sampaikan apa yang telah dipelajari dari cerita tadi.
Sangat wajar ketika orang tua merasa kesal, marah, dan kelelahan dalam menghadapi sikap anak. Ketika orang tua merasa tidak mampu untuk mengontrol emosinya, maka sangat penting untuk meluangkan waktu dan menenangkan diri, baru kemudian merespon perilaku anak. Dalam cerita tadi, Agus diminta untuk berdiri di pojok oleh Ibu Lili agar ia dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilakunya. Dalam kesempatan lain, bisa saja anak diminta untuk duduk tenang di sofa, menenangkan diri, dan berpikir akibat dari perilakunya. Apa yang dilakukan tadi bukan merupakan sebuah hukuman. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan agar anak bisa menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilakunya. Memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilakunya akan sangat bermanfaat bagi anak yang merasa sangat marah ataupun kesal. Hal ini dapat membantu untuk membuat anak menenangkan diri. Dan perlu diingat, ini hanya bisa diberikan kepada anak yang berusia di atas 2 tahun. Karena anak yang berusia di bawah 2 tahun belum dapat memahami apa tujuan dari meminta ia menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilakunya. Waktu yang diberikan kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilakunya bisa disesuaikan dengan usia anak. Misalnya, ketika anak berusia 3 tahun, kita katakan, kamu tenangkan dirimu selama 3 menit. Atau ketika ia berusia 4 tahun, kita minta ia untuk tenangkan diri kamu selama 4 menit. Dan seterusnya. Sengaja melakukan tindakan-tindakan yang nyebelin orang tuanya dengan tujuan hanya untuk mencari perhatian. Yang berbahaya. Kita akan belajar lagi dari Bu Lili, apa yang dilakukan Bu Lili. Maaf ya ibu-ibu, sebentar. Tak, ini kan bukan hari Jumat, jadi kita belum boleh minum es. Maunya sekarang. Aku mau es, Bu, es. Ibu, kita Maaf mau ibu-ibu, es, saya duluan ya. es. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Apa yang kita lihat? Iya, mengingatkan kesepakatan sama kita. Hari apa kita boleh minum es? Hari Jumat. Nah. Ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pendapatnya. Lalu sampaikan apa yang telah dipelajari dari cerita tadi. Terkadang, anak dengan sengaja melakukan hal-hal yang buruk hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Selama perbuatan yang dilakukan anak tidak berbahaya bagi anak ataupun bagi orang lain, orang tua dapat mencoba untuk mengacuhkan saja tindakan anak tersebut. Orang tua diharapkan dapat dengan bijak menentukan perilaku mana yang bisa diacuhkan maupun yang perlu direspons dengan segera. Sehingga lambat laun, anak diharapkan dapat berhenti melakukan tindakan yang buruk hanya untuk mendapatkan perhatian saja. Bapak Ibu, kita praktek sama-sama dari apa yang sudah kita pelajari. Saya mau minta ini kelompoknya dibagi 3. Gimana nih anak-anak? Kelompok sebelah kanan. Itu langsung aja begini ya.
Ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, ini kelompok pertama ya, sampai Pak Indra. Ini sampai Pak Thomas. Terus ke sini kelompok ketiga. Bapak Ibu boleh dibuka buku pintarnya halaman 29. Halaman 29. Ada cerita A, cerita B, dan cerita C. Kelompok sebelah sini kelompok A, ini untuk cerita B, ini untuk cerita C. Ya, setiap kelompok tugasnya tolong dibaca, dipelajari. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lili untuk mengatasi situasi ini, situasi yang digambarkan di setiap cerita. Nanti kalau sudah diskusi, sudah menentukan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lili, kita praktekkan. Nanti ada yang berperan jadi Ibu Lili dari kelompoknya, ada yang berperan jadi Agus kalau di sini ya. Kalau yang kelompok B berarti nanti ada yang jadi Ibu Lili, ada yang jadi Ita atau Agus. Kalau Ita dan Agus ya. Kelompok C nanti ada yang jadi Ibu Lili, ada yang jadi, ini kan lagi ceritanya lagi pura-puranya arisan nih. Ada ibu lain lagi arisan, kemudian ada Ita dan Agus. Ya. Yang pertama baca dulu, kemudian diskusikan sikap apa yang harus dilakukan Ibu Lili mengatasi situasi. Yang ketiga, praktekkan ke depan. Paham? Terus bunyinya gimana? Keluarin uangnya tuh. Saat mingguan ini, Bu. Ayo, harusnya, Bu, aku mau jajan minta uang. Kamu kan udah janji sama Ibu, kita udah sepakat untuk beli sepeda, makanya untuk minggu ini tidak ada uang jajan. Aku sekali jajan pulang minta uang itu. Ingat ya janji kita, kamu mau nggak beli sepeda? Sepeda mau jajan mau beli. Harus ada milih salah satu, mau sepeda apa mau jajan. Jajan itu berarti tidak ada. Cara mengurangi perilaku buruk anak yang memasuki usia remaja. Pertama sekali, orang tua perlu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Dengan begini, anak tidak akan merasa disalahkan atau dihakimi, namun ia akan belajar untuk mengetahui akibat dari perilakunya. Kemudian, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harusnya disepakati bersama. Lalu orang tua perlu menyampaikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada anak harus disertai dengan tindakan yang bertanggung jawab. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang?
Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik. Jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya? Ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pendapatnya. Lalu sampaikan apa yang telah dipelajari dari cerita tadi. Cerita tadi menggambarkan cara mengurangi perilaku buruk anak yang memasuki usia pra-remaja. Dalam cerita tadi, Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dari tindakan Dewi. Bu Lili memilih untuk mengatakan, Ibu dan Bapak khawatir sekali. Agus juga tidak bisa menyelesaikan tugas dari sekolah. Daripada mengatakan, kamu kemana saja? Tidak ada kabar, Ibu tunggu-tunggu. Tidak pulang, sudah jam segini. Dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Bu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan kepada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Saya sudah setuju dengan proses penanganan pertama ketika si anak baru pulang sekolah maupun telat tiba-tiba. Tapi yang kita harus pelajari pada cerita ini adalah prinsip-prinsip dalam menangani perilaku tersebut. Yang pertama, disambut bukan dengan cara menghakimi atau malah nyalah-nyalahin dulu. Disambut dengan kalimat yang menyatakan betapa khawatirnya orang tua. Dan kemudian proses selanjutnya adalah diskusi dengan anak, menjelaskan akibatnya begini loh, karena kamu telat pulang. Kemudian lagi menyepakati dengan anak, sebaiknya bagaimana sikap kamu ke depan. Situasi seperti ibu sudah ada kesepakatan, tapi dia ada pemberitahuan
bahwa dia akan terlambat. Kalau pada situasi seperti itu, saya rasa yang bisa ibu lakukan adalah ketika anaknya pulang ya ditanya, benar-benar kan ya bu ya, benar nih tadi kamu terlambat. Atau kalau saya pada situasi seperti itu, saya akan balas SMS-nya, oke kalau begitu jam berapa kamu akan pulang? Saya akan tanya balik dulu, jam berapa kamu akan pulang? Terus kakaknya jam berapa kamu akan pulang? Mama bisa kasih toleransi sampai jam segini. Setelah dia pulang, ya tanya ini benar nggak tuh tadi PR-nya telat pulang. Ketua kelompoknya untuk ya siapa? Siapa? Teman-teman yang lain juga boleh, bapak ibu yang lain. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya mau nanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Tadi di awal kita belajar cara menunjukkan perilaku baik anak. Dipuji, pujinya harus dengan cara dengan spesifik. Sifat baiknya apa? Perilaku atau perbuatan baiknya apa? Dipuji. Pintar sekali, meningkat gigi misalnya ya. Kemudian memberikan penghargaan atau hadiah sesuai kemampuan. Tidak harus yang dibeli ya. Tidak harus yang dibeli hadiahnya. Kemudian, nih harus diingat lagi ya Bapak Ibu. Tadi waktu kita menggenggam pasir, kekerasan pada anak, apa dampaknya? Anaknya bisa luka, marah, jadi tidak konsen belajar, jadi atensi. Nah, sampai-sampai bisa jadi anaknya itu menganggap nih, menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Jangan sampai bu, anak bapak ibu seperti ini. Makanya banyak yang mukul, tawuran dianggap sebagai gaya hidup, sebagai cara hidup remaja sekarang. Karena ini nih jangan-jangan. Ada contohnya bu? Ya? Jangan sampai dia menganggap wajar kok mukul orang, wajar kok kayak nyakitin orang, ya? 2 tahun ke bawah, tolong jangan samakan dengan anak yang usia 2-8 tahun, dan tolong jangan samakan dengan anak yang usia remaja. Belajar hari ini, inilah hasilnya. Sekarang kita coba buka buku halaman 3 dan 5. Oke, sebentar Ibu. Nah, itu cara-cara yang bisa Ibu nanti praktekkan di rumah. Coba Bu, kita belajar kalau nggak dicoba itu nggak tahu hasilnya Bu ya. Itu coba di rumah, bagaimana kita meningkatkan perkembangan pada anak dan mengurangi waktu guru pada anak dan sebagainya. Bu, itu yang harus nanti Ibu coba praktekkan di rumah. Janjilah pada diri sendiri bahwa yang kita pelajari hari ini bukan buat saya, tapi buat Ibu dan anak Ibu dan keluarga Ibu sendiri. Jadi Bu, tolong, oke, ya. Maaf Ibu, ini sedikit anak-anak. Poster Pintar Mengasuh Anak di Rumah merupakan rangkuman dari apa yang dipelajari di sesi 1 dan sesi 2. Pintar mengasuh anak di rumah berarti pintar meluangkan waktu untuk menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak, meluangkan waktu untuk memuji dan menghargai perilaku baik anak, meluangkan waktu untuk bersantai dan bermain bersama anak, meluangkan waktu untuk membuat peraturan bersama anak, serta mengendalikan emosi di hadapan anak.